Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini KPK kembali akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara ya, dugaan korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terkait dengan perkara ini sebelumnya sudah pernah juga kami sampaikan ya, bahwa kalau kita melihat dari keseluruhan nilai kontrak perkara ini adalah 467 miliar rupiah dan dugaan seluruhan kerugian negaranya adalah sekitar 103,9 miliar yang terbagi menjadi 4 pekerjaan kampus IPDN, Agam Sumatera Barat, Rokan Hilir Riau, kemudian Goa Sulawesi Selatan, dan di Minahasa Sulawesi Utara. Nah, sore hari ini satu di antara 4 itu akan disampaikan perkembangannya. Nanti akan disampaikan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud yang akan dibacakan oleh Pak Nurul Gufron dan juga hadir Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasanya nanti setelah itu kami silahkan teman-teman untuk bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini lebih dahulu ya. Nanti jika kemudian selesai untuk perkara ini, kami juga beri kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan hal-hal lain mengenai penanganan perkara oleh KPK. Baik, kami silahkan Pak Nurul Gufron untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan penanganan perkara di IPDN Goa Sulawesi Selatan ini. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker. Kepada halayak umum dan juga kepada teman-teman media, kami akan menyampaikan proses penahanan terhadap tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011. Pada hari ini, 11 Januari 2022, perlu kami informasikan adanya upaya paksa penahanan terhadap tersangka AW. Beliau adalah Kepala Divisi 1 PT WK tahun 2008 sampai 2012 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011 dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2018. Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa orang tersangka di antaranya A. Saudara DJ, pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kementerian Dalam Negeri atau AKPA. 2. Saudara DP, Kepala Divisi Konstruksi 4 PT AK, Persero Tbk. Konstruksi perkara ini dapat kami jelaskan sebagai berikut, yaitu sekitar pada tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merencanakan 4 paket pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN yang diantaranya yaitu gedung kampus IPDN Goa, Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak sebesar 125 miliar. Agar mendapatkan proyek tersebut, saudara tersangka AW diduga melakukan pengaturan bagi calon pemenang lelang diantaranya dengan meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT WK dan menyusun dokumen kontraktor lainnya sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan nantinya mempermudah PT WK dimenangkan. Jadi pengaturannya baik syaratnya maupun penawaran harganya.
Ketiga, agar pembayaran bisa dilakukan 100%, tersangka AW kembali diduga memalsukan progres pekerjaan hingga mencapai 100%, di mana fakta di lapangan hanya mencapai progres 70%, serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan. Jadi, ada pemalsuan progres, padahal belum 100%, tapi laporannya disampaikan 100%. Keempat, selain itu tersangka AW juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang bagi PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri. Jadi kemudian ada pemberian, yaitu ada kickback kepada PPK. Selanjutnya, akibat perbuatan tersangka AW dan kawan-kawan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 27 miliar dari dana kontrak senilai 125 miliar. Jadi KN-nya adalah 27 miliar dari nilai kontrak 125 miliar. 4. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 Yungto 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai turut serta dan penyertaan dalam tindak pidana korupsi dimaksud. Untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik KPK melakukan upaya paksa yaitu penahanan pada tersangka AW selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 11 Januari 2022 sampai 30 Januari 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Tentunya sebelum kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada yang bersangkutan, kami lakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Kabupaten Goa tahun anggaran 2011. Selanjutnya kami kembalikan ke Mas Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Gufron yang telah membacakan poin-poin perkembangan dari perkara ini. Berarti bahwa kami melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka W ini sampai nanti 30 Januari 2022 dan tentu proses penyidikan masih terus dilakukan, pengumpulan bukti-bukti untuk melengkapi bukti yang telah ada. Kami akan segera selesaikan sehingga perkara yang sudah cukup lama ini, tadi tahun 2016 ini segera akan dibawa ke proses persidangan untuk adanya kepastian hukum tentunya. Ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk terus menyelesaikan sisa-sisa perkara yang terdahulu. Baik, kami silakan. Ada yang ingin bertanya terkait dengan perkara ini lebih dahulu. Oke, silakan, Mas. Pak mau nanya, kan ini tadi dibilang kalau tersangkanya dari 2018, kok baru sekarang ditahan gitu, apa ada kendala? Terus yang kedua, kalau dari kemarin KPK bilang bahwa ada uang-uang ke Kemendagri dalam kasus ini. Nah itu uangnya berapa ya? Dan siapa aja yang menerima dan apakah masih diselidiki gitu? Ada lagi, silakan. Yang masih perkara ini dulu ya, biar kita fokuskan. Satu dulu ya, baik. Tentang detailnya nanti mungkin Pak Karyoto bisa membantu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tentang bahwa kasus ini telah diselidiki itu sejak tahun 2018. Kenapa kok pertanyaannya baru sekarang, begitu ya? Ya, kendalanya apa saja? Sekali lagi sebenarnya kendalanya karena kita bebannya terlalu banyak, Mas, sehingga kemudian perlu manajemen perkaranya diatur begitu. Kenapa diatur? Karena pada saat upaya paksa penahanan itu dilaksanakan, maka pada saat itu kemudian
keterbatasan waktu ataupun argo penahanan itu berjalan. Ketika argo penahanan itu berjalan, berkonsekuensi untuk segera dilimpahkan kepada persidangan. Sementara kita ketahui dua tahun kemarin, kita ini memiliki banyak keterbatasan, baik persidangannya, untuk kemudian lalu lintas pergerakan orang untuk menyidangkan di daerah Sulawesi Selatan itu perlu diatur. Itu sebenarnya tidak ada kendala secara teknis, tapi hanya soal pengaturan supaya ketika sudah dilimpahkan harus segera naik. Sementara kita kemarin memiliki keterbatasan sumber daya manusia, harus yang masuk misalnya 50%, sementara juga untuk menyidangkan ke daerah itu juga banyak keterbatasan. Hanya soal teknis saja, tidak ada yang strategi saja, tidak ada kendala yang berarti dalam pemeriksaannya. Itu. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan kedua, mungkin Pak Karyoto bisa membantu tentang pertanyaannya. Sesungguhnya KN-nya kan jelas 27M. Mungkin dipertanyakan kemana saja mengalirnya uang tersebut dan berapa. Adakah kejelasannya Pak Karyoto? Mohon ditambahkan. Mohon izin menambahkan tentang kerugian keuangan negara. Yang pertama, fokus kita adalah pada pengembalian. Ini dibebankan kepada pelaku-pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dari larinya kemana-kemana secara detail memang kita belum bisa jelaskan di sini. Tapi secara recovery aset kita sudah mendapatkan lebih. Bahkan kemarin ada beberapa harta dari tersangka yang kita sita tercampur. Sehingga sudah dijelaskan, di-clearkan, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan ini akan disita yang senilai kerugian negara itu, dan selebihnya akan dibuka kembali blokirnya kepada PT yang bersangkutan. Jadi prinsipnya kerugian negara yang 27M ini memang secara detailnya kita belum bisa jelaskan secara pasti. Nanti akan kami melihat lagi, karena kalau pasti akan dikejar. Kok nggak jadi tersangka kan gitu ya, pasti larinya ke situ. Nanti akan kita lihat apakah larinya uang itu, karena ini dari orang dalamnya sendiri sudah ada, yang sebagai BPK sudah ada, sebagai vendor atau kontraktornya juga sudah ada. Dua pihak ini semuanya sudah dilakukan upaya paksa. Dan ini seperti ini yang terakhir ya Pak Ali Fikri ya, dari proyek pengadaan pembangunan IPDN ini dari 4 paket ini yang terakhir. Ya, nanti kalau yang lain-lain seperti misalnya rentetannya dari IPDN 1, 2, 3, 4, ya memang demikian ya. Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Gufron juga bahwa sebenarnya kendala personil juga tidak juga, karena permainan terakhir atau tindakan aksi terakhir dari KPK adalah di penuntutan. Penuntutan kan tidak ada yang berkurang. Ya, nanti kalau dilarikan kepada ini TWK dan lain-lain ini tidak ada masalah. Memang overload itu betul. Ketika rekan-rekan sedang bersidang pada saat itu kan rekan-rekan tahu pada masa pandemi tidak bisa sidang langsung, pakai offline dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini situasi juga sudah mulai membaik, dan ya sebagai informasi, ada atau tidak ada TWK, kami di Kedeputian Penindakan memang meminta tambahan personil ya. Dan secara rencana SDM-nya memang kita masih ada kurang 100 orang ya. Jadi itu, dan ini tahun ini sudah akan terpenuhi ya, baik dari JPU-nya maupun penyelidik maupun penyidik. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Nurfon, Pak Karyoto. Ada lagi terkait ini? Kalau tidak ada, oke, boleh. Silakan. Izin Pak Gufron, izin tanggapannya soal pelaporan atas anak dua presiden kemarin yang udah diterima Dumas KPK, Gibran dan Kaisang. Nah, ini Kaisangnya juga udah merespon nih, udah mempersilahkan untuk dicek gitu kan. Ini responnya seperti apa Pak dari Pak Gufron sendiri? Terima kasih Pak. Apa tentang apa? Pelaporan atas kemarin yang dilaporkan dosen UNJ terhadap anak dua presiden Gibran dan Kaisang itu Pak. Terima kasih. Iya telah.
Oke, yang kedua, silakan. Pertanyaannya mirip, Pak. Bagaimana tindak lanjut KPK terhadap laporan tersebut? Bagaimana KPK akan menelusuri laporan tersebut? Dan yang kedua, Pak, apa benar ada rotasi di internal gitu dan di antara pegawai? Kalau benar itu jumlahnya berapa? Alasannya apa? Lalu dasar hukumnya nanti itu pakai yang perkom lama atau UU ASN itu? Itu ya. Terima kasih. Oke, cukup ya saya kira ya. Satu terakhir. Mas mau nanya soal ini, hari ini pagi ini ICW minta Dewas KPK mengaudit semua kinerja komisioner KPK karena lamban menangkap Harun Masiku. Boleh minta tanggapannya soal itu? Terus soal OTT di Bekasi, apakah KPK sudah melihat atau menemukan bukti keterlibatan DPRD Bekasi? Karena kan ini soal suap yang kemungkinan juga ke DPRD Bekasi gitu Pak. Yeah. Oke. Makasih ya rekan-rekan semuanya. Baik. Terima kasih. Pertama, terhadap pelaporan yang diduga dilakukan oleh anak buah presiden tadi. Anak presiden. Sekali lagi begini, KPK akan menerima dari siapapun terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat. Baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun. KPK akan kemudian melakukan proses penelaahan lebih lanjut. Itu. Jadi KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa. KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelaah lebih lanjut. Dari itu kemudian dipaparkan apakah layak dilidik atau tidak. Setelah kemudian dilidik baru kemudian naik ekspos untuk sidik atau tidak. Sidik baru naik ke penuntutan atau tidak, penuntutan sidang dan selanjutnya. Jadi KPK akan melakukan proses sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP. Tidak karena siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan. Prosesnya saat ini sudah kami terima dan kami akan telaah. Itu yang pertama. Kedua, tentang rotasi pegawai KPK. Apakah benar, apa dasarnya, dan lain-lain. Rotasi KPK, sekali lagi berdasarkan Undang-Undang ASN, adalah wewenang dan juga otoritas dari pejabat pembina kepegawaian, yaitu dalam hal ini Sekjen KPK. Apakah benar dilakukan? Benar dilakukan. Berapa orang? 76 orang. Apa dasarnya? Rotasi adalah bagian dari manajemen ASN, manajemen kepegawaian. Untuk apa? Untuk pertama, untuk mengisi kebutuhan SDM di struktur-struktur yang baru. Sebagaimana diketahui dengan Perkom 7 2020, KPK mengalami perubahan struktur. Maka struktur-struktur yang baru, yang belum memiliki kecukupan berdasarkan analisis beban kerja, maka kemudian didistribusikan supaya berimbang. Karena ada deputi yang baru, ada direktorat yang baru, yang SDM-nya kurang. Itu alasan ataupun tujuannya. Yang kedua, atas pertimbangan apa? Atas pertimbangan yang masa jabatannya di posisi saat ini itu lebih dari 10 tahun. Untuk apa? Untuk merefresh, menyegarkan. Karena kalau kemudian duduk di sebuah jabatan tertentu lebih dari periode tertentu, ya dalam hal ini pertimbangannya adalah 10 tahun ke atas, maka kami perlu distribusikan supaya apa? Supaya ada penyegaran. Tidak itu-itu saja pekerjaannya yang kemudian bisa menjemukan, membosankan sehingga mengakibatkan tidak fresh, tidak segar, sehingga perlu. Sama mungkin seperti Anda ditempatkan di sini, mungkin ada batas waktunya. Pada saatnya harus geser atau harus naik. Nah, begitu sistem manajemen kepegawaian dimanapun sama. Untuk ngisi jabatan yang kurang, untuk merefresh supaya segar, tidak jemu. Itu tentang rotasi.
Keempat, pertanyaannya ICW minta audit. Kami sekali lagi bukan hanya ICW, termasuk juga masyarakat lainnya, kalau kemudian meminta kepada Dewas untuk melakukan audit ataupun pengawasan ataupun monitor, kami terbuka untuk menerimanya. Dan tentu kemudian Dewas, kami yakin Dewas akan melakukan menanggapi permintaan permohonan dari masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi KPK sangat terbuka untuk selalu diawasi, dan bahkan kami selama ini sudah diawasi dengan 2 tipe, yaitu secara periodik, ada triwulanan, kemudian kalau kinerja ada semesteran, tapi juga selain yang periodik ada yang insidental. Jadi ada yang kalau ada permintaan-permintaan khusus bisa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang sewaktu-waktu tersebut. Kelima, Pak, apakah pengembangannya mengarah kepada DPRD? Sekali lagi, KPK saat ini masih fokus kepada tindak pidana korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi. Apakah kemudian akan dikembangkan? Sekali lagi, semuanya masih terbuka untuk kemudian dikembangkan. Tetapi kami masih saat ini fokus pada suap dan gratifikasinya. Karena suap dan gratifikasinya saja masih memungkinkan untuk tidak saja yang kami dapat pada saat OTT. Masih akan berkembang. Karena harta-harta yang irasional juga masih kami lanjutkan pengembangannya. Apakah kalau kemudian bisa ke DPRD, sekali lagi masih dalam proses pengembangan. Memungkinkan iya atau tidaknya nanti sesuai dengan temuan-temuannya. Mungkin lebih lanjut Pak Karyoto, lebih detail tentang bagaimana progres pengembangan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi ini. Kami persilahkan Pak Karyoto. Terima kasih. Rekan-rekan semua, dalam hal kita mengungkap sebuah perkara dan kita tahu OTT ini diawali dengan suap. Ya. Suap, kami punya tool atau instrumen melakukan penggeledahan. Kalau dalam penggeledahan itu ditemukan sesuatu hal ya yang berkaitan dengan dimungkinkannya adanya tindak pidana baru, ya tentunya pasti akan kita buka. Baik itu pengadaan barang dan jasa, atau yang ditanyakan kemarin oleh rekan-rekan wartawan masalah jual beli jabatan dan lain-lain. Dan tentunya nanti juga akan kita padu dengan rekan-rekan kami di di tempat pelaporan masyarakat di PLPM ya, PLPM. Nanti akan kita lihat apakah laporan-laporan yang terkait dengan wali kota Bekasi ini, Bupati Bekasi ini, Bekasi Kota, tentunya akan menjadi sources yang harus kita pertimbangkan juga. Nanti dikaitkan dengan penggeledahan-penggeledahan yang kita sudah lakukan beberapa hari yang lalu. Dan rekan-rekan juga paham ini belum 1 minggu ya. Nanti yakin nanti juga tentunya PPATK juga akan dijadikan bahan pertimbangan juga, apakah nanti kita akan temukan TPPU-nya atau tidak ya. Ya ini sudah ada pintu, sudah terbuka, tinggal kita mencari apakah ada tindak pidana korupsi lainnya yang signifikan. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya, saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Nur Gufron, Pak Karyoto yang hadir pada sore hari ini dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.